Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Knight of Wands. Kesatria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, kesatria tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya perjuangan kamu selama ini gitu ya. Perjuangan kamu selama ini luar biasa banget teman-teman ya, ketika kamu benar-benar mati-matian banget mengejar pencapaian kesuksesan dan juga keberhasilan, namun memang tidak dapat dipungkiri pula terkadang kamu sering banget mendapatkan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, nggak sesuai dengan harapan kamu, nggak sesuai dengan keinginan kamu. Nah, itulah sebuah proses sebenarnya teman-teman ya. Memang aku akui ya, proses yang dilalui oleh kamu itu nggak mudah teman-teman. Untuk bisa berhasil sukses memang butuh benar-benar perjuangan banget, pengorbanan banget. Tetapi aku yakin ya, yang namanya perjuangan ketika selama ini selalu gagal ya, kamu akan juga akan menuai gitu. Kamu akan segera menuai lah paling tidak ya. Menuai dari apa ya namanya kerja keras kamu. Ini dikatakan kamu sabar, sabar banget. Kamu termasuk orang yang sabar. Kenapa? Ya itu tadi, meskipun kamu sering banget gagal ataupun sering banget ya mendapatkan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan kamu, tetapi cukup menggambarkan kamu orang yang masih optimis, teman-teman. Ya, jadi dari kartu kedua inilah, Ace of Swords. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana teman-teman kamu akan berhasil. Ya, ada keberhasilan lah. Ada keberhasilan yang akan kamu peroleh di sini. Keberhasilan, pencapaian di sini, pencapaian terbesar kamu, teman-teman. Ya, luar biasa sih kalau aku katakan. Jadi mungkin kamu akan mengingat ya tentang bagaimana perjuangan kamu selama ini, teman-teman. Ya, ketika kamu jatuh bangun, dan inilah yang mungkin membuat kamu akan semakin kuat dan kokoh. Ya, ketika kamu berhasil mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan, harapkan, ya kamu akan dapat bisa mempertahankan segala sesuatunya dengan cukup sempurna. Kemudian aku punya The Devil, teman-teman. The Devil ini muncul hadir ya. Jadi memang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Ya kalau aku katakan sih memang ini artinya sangat-sangat negatif banget. Boleh aku katakan ya, ini mengenai tentang orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, yang dimana orang-orang yang iri dengki, benci, seperti itu. Ya mereka selalu menggunakan magic gitu ya. Mereka selalu menggunakan black magic untuk menutup jalan kesekian kamu, untuk menutup kebahagiaan kamu. Seperti itu. Dan kemudian aku punya Six of Cups ya. Tetapi kali ini nggak akan ada yang bisa menghalangi kamu untuk bahagia, teman-teman. Kenapa?
Karena ini memang sudah takdir semesta, takdir Tuhan. Ketika kamu sudah waktunya sukses berhasil, ya maka kekuatan apapun yang mencoba untuk menghalang-halangi kamu untuk bahagia itu nggak bakal berhasil, ya. Dan malah di sini yang aku lihat adalah kehidupan kamu akan terus mengalami peningkatan loh. Kamu berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi tadi ya, baik keluarga, pasangan, teman-teman. Itu dan menunjukkan kepada mereka lah ya, paling tidak membungkam mulut busuk mereka nih, orang-orang yang mungkin selama ini selalu saja memandang kehidupan kamu sebelah mata, teman-teman. Jadi persiapkan diri kamu, bakal ada kabar baik yang akan terjadi dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ekonomi dan rezeki teman-teman Taurus dalam pekan ini? Oke, aku punya The Hierophant, teman-teman. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Taurus. Jadi memang dari kartu pertama ini, ya kalau aku katakan apa ya, teman-teman, ini seperti ada energi penaklukan, ya, energi penaklukan, kemudian ada pencerahan baru. Oke, kehidupan yang cukup mapan sih sebenarnya. Penaklukan itu juga mengenai tentang kehidupan yang mapan, teman-teman ya. Masalah rezeki itu bagus artinya gitu. Nah, kemudian aku punya Ten of Swords ya. Ada 10 pedang, teman-teman. 10 pedang di sini muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini ya, kalau aku katakan sih apa ya, teman-teman, memang cukup rumit banget, sulit banget. Ya, ketika memang selama ini mungkin kondisi keuangan kamu tuh lagi banyak masalahnya gitu teman-teman ya, banyak masalahnya ya. Kalau dikatakan kehidupan kamu drop banget ya kan, hancur banget, itu kamu alami. Tetapi memang pada intinya yang namanya kehidupan ya teman-teman, roda kehidupan itu pasti akan berputar itu iya ya, roda kehidupan itu pasti berputar, mohon maaf teman-teman, roda kehidupan itu pasti akan berputar. Ketika roda kehidupan itu berputar, maka apa yang akan terjadi ya, kamu akan bangkit. Ternyata benar, aku punya Wheel of Fortune sebagai energi penutup. Ya, Wheel of Fortune ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu akan berputar. Ketika kamu dalam fase ini terpuruk ya, kritis, keuangannya nggak stabil ya, dan bahkan dalam fase yang low banget ya teman-teman. Di sini kita katakan seperti itu, tapi pada akhirnya kan berputar di sini. Ya 180 derajat dan ini akan kamu dapatkan. Di sini juga terlihat tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki akan kamu peroleh. Ada ikut campur tangan Tuhan. Ya banyaklah hal-hal positif yang akan termanifestasikan ya di dalam kehidupan teman-teman Taurus. Jadi untuk masalah keuangan bagus ya, berlimpah teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus? Dalam pekan ini ya, aku punya strength. Kemudian aku punya Seven of Pentacles. Dan kemudian aku punya Eight of Swords. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu ya, teman-teman ya. Mohon maaf, memang ada godaan di sini. Ya, dan godaan ini cukup besar, gitu. Ya, godaan ini cukup besar. Godaan ini cukup rumit. Ya, selalu saja sih ada hasutan di mana-mana yang membuat kehidupan rumah tangga kamu sedikit bermasalah ya. Hasutan di sini bisa jadi ya, dari orang-orang yang ingin memisahkan ataupun ingin menghancurkannya, sama saja tujuannya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang sedikit berbeda di sini ya. Aku juga merasakan seperti ada pihak ketiga yang ingin merebut pasangan kamu dari kamu, teman-teman. Ya, dia menggunakan magicnya untuk mempengaruhi, ya kan, untuk menaklukkan. Jadi itu sih. Mohon maaf, mungkin nggak semua ya. Tetapi dari energi ini sih ya cukup menggambarkan yang demikian. Semoga lah ya apa yang mungkin terjadi benar-benar terjadi dan dirasakan oleh teman-teman
Taurus yang sudah berumah tangga semuanya bisa selesai tuntas pula dalam pekan ini. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo ya, yang sedang berpacaran nih, mohon maaf ya. Nah, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran dalam pekan ini ya. Oke, aku punya Two of Cups. Ada 2 cangkir, kemudian ada The Lovers, dan aku punya Three of Wands. Nah, untuk teman-teman Taurus yang sedang berpacaran ya. Jadi dari ketiga kartu ini sih memang semuanya menunjukkan tentang hal yang sangat positif ya untuk masalah kehidupan asmara. Ada sebuah komitmen, keharmonisan ya, dan bahkan ini lebih kepada tentang sebuah hubungan yang bakal ke jenjang ya, akan segera ke jenjang pernikahan ya, teman-teman. Ya lebih serius lah paling tidak. Mungkin dari berpacaran akan segera pertunangan ya, ataupun pertemuan keluarga deh terlebih dahulu ya kan dalam pekan ini ataupun di bulan Juni ini teman-teman ya. Jadi energinya cukup positif. Jadi ketika kamu sudah menemukan sosok orang yang tepat, ya jangan disia-siakan ya teman-teman. Itu saja. Oke, next. Poin berikutnya ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo ya, single mom dan single dad. Aku punya Nine of Wands. Kemudian aku punya Ten of Pentacles dan aku punya Ace of Cups. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara dari teman-teman Taurus yang jomblo dan single ya kan. Aku melihat memang apa ya? Masalah track record deh terlebih dahulu ya, mungkin di sini banyak yang selalu gagal gitu ya. Selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan, teman-teman. Ya. Nah, kemudian dari kartu kedua ini aku melihat energinya sangat positif. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin ya kan akan menjadi jodoh dan pasangan hidup. Namun memang akan ada masalah di sini, problem. Ya sepertinya seseorang yang datang dari kehidupan masa lalu ya, mungkin masa lalu kamu ataupun masa lalu dia, ya, seseorang yang bakal menjadi pasangan hidupmu teman-teman. Semoga ya, itu akan mengganggu mengusik gitu sih. Tetapi aku punya Ace of Cups. Apapun yang dilakukan dia ya teman-teman, ketika memang kamu sudah waktunya bertemu dengan energi baru, kamu bahagia, kamu akan bahagia. Kenapa? Keberkahan ini. Ada keberkahan, keberuntungan untuk kamu gitu. Ya. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Bagaimana energinya teman-teman? Aku punya Knight of Swords, kesatria pedang. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Dan pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Wands, Ratu Tongkat. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang loh teman-teman ya. Jadi dari ketiga kartu ini sangat menggambarkan bahwasanya dia orang yang sangat berkomitmen. Dia sangat berkomitmen, dia bijaksana ya kan. Kemudian dia orang yang cukup mapan juga. Ya bijaksana, pasti dewasa ya dalam berpikir gitu teman-teman. Dan di sini aku lihat dia nggak ragu-ragu untuk menunjukkan komitmen keseriusannya mungkin ya. Ya bisa jadi ketika kamu menjalin hubungan asmara dengan dia yang nggak membutuhkan waktu lama, mungkin kamu bakal segera lamaran dan pernikahan mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Jadi melihat dari energi kartu ini sangat positif banget lah ya bagi kamu yang mungkin masih dilema galau ya kan, masih bimbang teman-teman. Semoga kedekatan kamu ini menjadi akhir dari pencarian ya kamu selama ini teman-teman. Amin ya. Oke, next.
Poin terakhir kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus dalam pekan ini. Nah, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya? Oke, aku punya tanggal 10, tanggal 17, tanggal 8, tanggal 4, 12, 22, tanggal 16, 25, 26, tanggal 2, 29, dan tanggal 14. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.